Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 202107. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya masuk pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Sekarang kita akan membahas mengenai administrasi keuangan. Keuangan dalam dunia pendidikan, hal ini mungkin menjadi salah satu alasan paling kuat. Kenapa? Karena yang namanya uang itu harus ada di administrasi. Sedemikian rupa harus kita kelola, karena besar kemungkinan, besar peluang bagi seorang atau kelompok tertentu untuk bermain dengan anggaran ini. Sehingga yang harusnya anggaran pendidikan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses perbaikan kualitas atau proses pendukung sehingga pencapaian tujuan pendidikan menjadi lebih baik atau lebih mudah untuk dicapai. Tetapi karena oknum-oknum yang tadi semuanya menjadi sangat jauh atau sulit untuk terbentuknya suatu yang harus dicapai tadi. Nah, administrasi keuangan kalau kita kaji lebih jauh dari aturan proses pengelolaan terkait segala hal yang melibatkan anggaran, melibatkan kegiatan yang pada akhirnya berhubungan dengan keuangan, mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama, itu yang kita sebut sebagai administrasi keuangan. Nah, dalam administrasi keuangan ada proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan, keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai tujuan administrasi keuangan. Apa saja tujuan administrasi keuangan itu? Nah, tujuan dari administrasi keuangan untuk mengelola, mengantisipasi berbagai kemungkinan agar semua proses keuangan pendidikan betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kita lihat yang pertama itu apa? Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan itu. Sekolah, efektivitas berarti kaitannya dengan pencapaian tujuan efisiensi. Berarti juga kaitannya dengan waktu. Jadi dengan kita mengelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan yang membutuhkan keuangan yang tadi itu bisa tercapai. Semua dikelola, didesain sedemikian rupa. Nah, yang kedua dari tujuan administrasi keuangan itu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah yang artinya ada kejelasan terkait penanggung-jawaban keuangan. Nah, uang sekolah adalah uang negara. Untuk apa? Untuk kepentingan banyak orang. Karena kalau konteksnya ini bentuk penanggung jawabnya adalah bahwa apapun pengeluaran ini harus ada bukti-bukti yang jelas. Begitu dikeluarkan, memang diperuntukkan untuk sebuah kegiatan dan kegiatan itu adalah program-program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah atau lembaga atau perguruan tinggi. Nah, yang ketiga dari tujuan administrasi keuangan itu adalah minimalisir terjadinya penyalahgunaan atau keuangan sekolah. Meski sangat sulit, tapi ini harus kita lakukan. Dan nantinya kita akan lihat kalau strategi itu, kalau seandainya konteks administrasi pengelolaan keuangan tadi dilakukan secara benar, secara tepat, maka penyalahgunaan keuangan atau anggaran keuangan sekolah tadi bisa diantisipasi sejak dini atau sejak lama. Nah, sekarang kita masuk pada proses administrasi keuangan itu sendiri. Proses administrasi keuangan pendidikan minimal ada 3 langkah prosesnya, mulai dari perencanaan penggunaan atau pelaksanaannya, dan terakhir adalah bentuk pertanggungjawabannya. Ya,
Nah, yang pertama kita lihat kaitannya dengan perencanaan atau penyusunan. Nah, kalau di sekolah, penyusunan yang kita menyebutnya penyusunan RAPBS yang bersifat transparan, bersifat terbuka selama yang menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah tadi. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Pembelajaran ke depan harus aspiratif, artinya apa? Artinya memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dan kepentingan tidak hanya akumulasi mentang-mentang kita mengambil kebijakan di sekolah, itu maunya kita saja. Maka salah satu prinsipnya adalah kebijakan di sekolah itu memperhatikan setiap masukan dari setiap pihak yang berkepentingan, yang bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif itu apa artinya? Artinya ialah melibatkan semua proses pembuatan dan penyusunan anggaran sekolah dan bersifat akuntabel. Artinya bisa dipertanggungjawabkan yang bersifat terbuka sehingga adanya saling kepercayaan. Kepercayaan itu muncul dari semua pihak-pihak yang terlibat. Perencanaan itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran, yang artinya di awal tahun pembelajaran kepala sekolah menyusun yang namanya RAPBS tadi, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Dan pada dasarnya ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan untuk mendesain untuk kegiatan program yang akan berlangsung selama 1 tahun itu. Yang pasti akan butuh anggaran atau biaya. Menurut Sutisna, dia menyatakan bahwa RAPBS itu dapat ditempuh dengan berbagai atau beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, penjabaran tujuan adalah penjabaran tujuan itu artinya dalam bentuk program-program yang jelas. Dan yang ketiga, penetapan tujuan. Itu dalam bentuk perumusan, yaitu satu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Nah, yang kedua, penggunaan yang terkait dengan penggunaan dilaksanakannya pertanggungjawaban akan terjadi. Dan kita akan bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari tampil serasi keuangan tadi, yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan atau anggaran sekolah atau perguruan tinggi. Nah, dalam pemisahan administrasi keuangan harus ada pemisahan yang jelas. Pemisahan tugas tadi jadi tidak semua dilakukan oleh satu pihak saja. Maka kepala sekolah dan wakil kepala sekolah atau bendahara harus ada kejelasan. Jadi menurut undang-undang dinyatakan secara tepat, secara jelas bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah di dalam penataan anggaran atau kegiatan pendidikan tadi. Nah, yang tadi kita sudah lihat, yang pertama itu kita sebut otorisator, yang kedua ordonator, dan yang ketiga adalah bendahara. Pemisahan tugas menurut undang-undang tadi ada yang disebut dengan otorisator, ada ordinator, dan ada yang bendahara. Jadi kita lihat penjelasannya. Yang pertama ada otorisator. Otorisator itu adalah penjabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil kebijakan, mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran keuangan. Jadi ada pejabat, ada orang tertentu yang punya atau yang memiliki wewenang. Untuk apa? Untuk mengambil kebijakan, mengambil yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pemasukan atau pengeluaran keuangan sekolah atau keuangan perguruan tinggi. Ini adalah tugas penjabat tinggi kalau di sekolah. Berarti penjabat tinggi di sekolah itu kepala sekolah. Di perguruan tinggi berarti rektor.
mereka memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Yang kedua ada ordonator, penjabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang pada akhirnya menyebabkan keluarnya perintah. Untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran atau dana dari ordonator ini, organisator di awal, mereka atau beliau, kepala sekolah atau rektor memberikan kebijakan atau pengeluaran keputusan yang menyebabkan satu tindakan sehingga keuangan lembaga masuk atau keluar. Ini tidak akan bisa diaplikasikan, tidak bisa dieksekusi ketika belum ada tindakan dari ordonator. Ordonator ini mereka mempunyai wewenang atau kewenangan untuk menguji apa yang diputuskan oleh para pemimpin tadi. Betul atau tidaknya, paling betul tidak program itu pada akhirnya masuk dalam skala priority yang menyebabkan anggaran atau keuangan tadi di perguruan tinggi harus keluar atau diuji. Seberapa mampunya lembaga atau sekolah atau perguruan tinggi memiliki anggaran untuk memutuskan oleh pemimpin tadi harus dilakukan, kalau tidak memungkinkan mustahil dieksekusi. Nah, yang ketiga ada bendahara. Bendahara ini artinya adalah penjabat atau orang-orang yang berwenang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga di atas dasar pertimbangan-pertimbangan ketersediaan anggaran di lembaga dia yang paling tahu. Nah, pertanggungjawaban adalah bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun anggaran oleh pemimpin tertinggi. Kalau di sekolah, kepala sekolah. Kalau di kampus, itu namanya rektor. Penanggung-jawaban dapat disampaikan kepada pimpinan sumber pemberian dana maupun kepada personel sekolah untuk dapat diketahui secara bersama-sama proses penanggung-jawaban keuangan di pihak sekolah, yaitu dengan membuat SPJ per 3 bulan, pelanggan-pelanggan atau pengeluaran keuangan atau pengeluaran dana dan barang-barang dibeli oleh sekolah setiap 3 bulan atau dengan ditandatangani oleh kepala sekolah bendahara, termasuk untuk saat ini harus ada kejelasan bahwa itu dibubuhi tanda tangan ketua komite sekolah itu sendiri. Jadi sebenarnya komite sekolah punya peranan untuk mengantisipasi juga terjadinya penyelewengan. Itu salah satu peran dari hadirnya komite masyarakat dengan sekolah. Penyelewengan itu tidak terjadi dan dana keuangan sekolah itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan sekolah, peserta didik dan semua yang terlibat dalam konteks itu. Nah, sebenarnya ada pengawasan sekolah untuk mengantisipasi, dan kita sama-sama tahu pengawasan itu ada, tapi sejauh mana pengawasan itu dilakukan hanya sebatas mana penanggung-jawaban atas pengawasan yang diberikan itu akan menjadi persoalan proses pengawasan keuangan sekolah, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengantisipasi, menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Tadi penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan atau lembaga. Pengawasan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten, kota kepada sekolah, seperti pengawasan fungsional, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Jenderal Depdiknas, dan Badan Pengawas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Juga ada pengawasan masyarakat. Jadi banyak sebenarnya saat kita melakukan pengawasan. Nah, laporan disusun berdasarkan aktivitas keuangan. Bulanan laporan nantinya akan menambah anggapan
Ingat, akan menambah anggapan negatif terhadap sekolah, terhadap pimpinan, terhadap kepala sekolah, di situ bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan sekolah. Nah, itulah penyampaian materi dari saya mengenai administrasi keuangan hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Saya Salma Khairia Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.